Kristus. Jadi Yesus itu datang sebagai manusia. Betul-betul manusia begitu. Makanya lapar, makanya haus. Memang ada sebuah paham di dalam Kristen, ya, itu paham doketisme namanya, atau paham-paham yang tidak mengakui Yesus sebagai manusia. Itu paham-paham bidat di dalam kekristenan seperti itu. Ada seperti itu. Itu kapan-kapan kita bahas. Kita pokoknya ada program. Kayak teman-teman kalau disuruh support. Kita mau buka forum. Besok kalau kita sudah forum, ada forumnya, ada ininya. Mudah-mudahan juga tambah temen. Tambah temen, nanti bisa pakai Edis TV channel untuk melakukan edukasi. Kita bisa diskusi internal kekristenan. Tapi semuanya masih dalam tahap perencanaan jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mau mensupport ya, support channel Edis TV dengan cara mensupport langsung di channel aslinya, akun asli Edis TV. Ada di situ link kolektor untuk mendirikan rumah apologet. Kalau ada rumah apologet, besok kita adakan semua acaranya. Kita bikin teratur teman-teman. Jamnya, harinya, acara ini, persis kayak acara televisi. Jam sekian acaranya ini, jam sekian acaranya ini, hari ini acaranya ini, ada terus. Ya, teman-teman support lah. Nih teman-teman kalau mau support nih ya, biar teman-teman yang pada nggak tahu gimana cara supportnya ngelihat. Teman-teman ya, bilang profil itu apa? Ada profil. Kalian tahu kan kata-kata saya itu kan? Aha, apa? Ayah ada profil. Baik, kepada teman-teman yang tidak tahu apa itu profil, saya tampilkan di layar ya. Karena banyak teman-teman yang nggak tahu beranda itu apa, profil apa, kagak ngerti. Ya, jadi teman-teman silakan. Kalau mau mensupport saya, teman-teman bisa support di situ. Ada kolektor untuk pendirian rumah apologet. Kita mau dirikan di sini ya teman-teman ya. Jadi itu teman-teman tangkap layarnya, screenshot ya. Teman-teman kalau ada berkat berlebih, biar tidak kehilangan kontaknya atau nomornya itu ya. Mungkin teman-teman belum ada berkat, belum ada ini sekarang, bisa besok-besok seperti itu. Jadi di screenshot, tangkap layarnya, biar tidak kehilangan kontaknya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya, silahkan. Bagi teman-teman yang mau naik, berbagi juga boleh ya. Tapi yang penting harus jelas ya, jangan naik hanya cekikikan begitu. Kita kasih naik ada Datvila. Sebentar. Tema Bulolo. Ya, tema Bulolo. Tema Bulolo. Kalau dari namanya ini kayaknya orang Maluku atau mana begitu ya. Tema Bulolo. Baik, belum nyangkut. Saya kasih turun. Kita kasih naik lagi ada Datvila. Oke, Datvila. Oke, Datvila. Oh, Nias. Oh iya. Sorry, saya nggak tahu teman-teman ya. Ya, Datvila, silahkan nyalakan kamera Anda. Oke. Datvila. Ya, selamat siang Kak Datvila. Selamat siang Kak Edis, apa kabar? Kabar baik, apa kabar Kak Datvila? Sehat. Baik. Ya, Kak Datvila, saya mau tanya dulu nih, Muslimah atau Kristen? Aku Muslim. Muslim. Baik. Apa yang mau Kak Datvila utarakan atau sampaikan? Ini maaf ya sebelumnya Kak, aku sedikit tertarik nih sama maksudnya lebih pengen tahu tentang Yesus gitu. Boleh nggak aku sedikit mengajukan beberapa? Boleh. Tapi kita tes dulu ini. Banyak orang yang ngomong di bawah tes. Nah, karena nggak boleh orang di sini ngaku nggak boleh. Ada tesnya.
Biar nggak seperti Muhammad ngaku nabi jadi nabi betulan. Harus dites. Coba, kalau Kak Datvila seorang muslimah, tolong bacakan surat ayat kursi. Oke. Aduh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim. Muslim. Oke. Ini ada on the way ke Kristen atau masih Muslim betulan? Aku Muslim beneran Kakak. Cuman tidak ada on the way ke Kristen begitu, tidak ada ya? Cuman saya ada tertarik sedikit gitu. Saya sering nonton nih acaranya Kak Edi ini, mohon maaf ya untuk saudara-saudara yang Muslim. Saya sering nonton, cuman sedikit pengen tahu nih tentang Yesus nih. Boleh, gitu. Silakan. Walaupun sebenarnya ada acara khusus besok di situ. Silakan. Apa yang mau Anda tanyakan seputar kekristenan? Yang pertama nih, maaf ya Kak. Asal usulnya Yesus Kristus itu bagaimana sih kok bisa tiba-tiba dia bisa disebut sebagai Tuhan Yesus? Itu bagaimana? Ya, jadi begini. Jadi pertama kita harus tahu dulu tentang konteks budaya apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Jadi di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka itu pada waktu itu menanti-nantikan seorang Mesias, the Messiah kalau bahasa Ibraninya. Nah, lalu lahirlah seseorang yang bernama Yeshua. Nah, Yeshua itu dipercayai sebagai sang Mesias itu. Nah, gelar bagi sang Mesias itu, kalau orang Ibrani itu panggilnya Adon. Atau bahasa Inggrisnya itu Lord, bahasa Arabnya itu Rob, atau bahasa Indonesianya itu Tuan atau Tuhan, sama itu. Dan bahasa Jawanya itu Gusti. Seperti itu. Dan yang saya dengar nih, Kak, Bunda Maria itu mengandung bayi tanpa menikah dan melahirkanlah Tuhan Yesus. Saya berpikir apakah kok Tuhan Yesus dilahirkan gitu loh? Maksudnya harus keluar dari batu begitu? Ya enggak gitu Kak. Saya bingung gitu, asal usulnya gitu. Ya sebenarnya itu ada dalam Injil ya. Makanya saya sarankan, kan di dalam agama Islam itu kan di dalam agama Islam ada satu ayat yang mengatakan untuk beriman kepada Injil. Betul? Nah, di dalam Injil itu diceritakan bagaimana tentang kelahiran Yesus. Mau saya bacakan? Boleh. Baik, saya bacakan. Kita buka Lukas pasal yang pertama ya. Baik. Bagaimana tentang kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Baik. Kita mulai dari ayat yang ke-26 ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah di sini bukan Allah ya. Allah di sini bahasa Yunaninya ini Theos atau bahasa Ibraninya itu Elohim. Ini tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Baik. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kata Tuhan ya kepada Yesus itu adalah maksudnya dia itu the Messiah itu, sang Mesias yang dinanti-nantikan itu oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Atau bahasa Jawanya itu Gusti. Jadi mereka, orang-orang Yahudi menanti-nantikan seorang raja yang akan menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi akan memberikan satu pemerintahan baru di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Yesus akan memerintah selama-lamanya di muka bumi ini pada waktu kedatangan dia yang kedua kali. Yesus sudah memerintah sekarang dan Yesus sudah membentuk kerajaannya dari zaman dahulu sampai sekarang. Dan umatnya sangat banyak. Makanya setiap orang yang takluk kepada Yesus, yang di hatinya Yesus memerintah, itulah pemerintahan Yesus. Jadi orang-orang Kristen yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau Tuhannya, itulah umatnya, kerajaannya. Nah, nanti dieksekusi pada waktu kedatangannya yang kedua. Dia datang sebagai raja untuk memerintah di muka bumi ini sampai selama-lamanya. Seperti itu. Itu kapan kira-kira kebangkitan Yesus yang kedua kalinya? Bukan kebangkitan Yesus kedua kalinya, kedatangan. Oh iya, kedatangan maksudnya. Maaf. Iya, ya mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, ini tentu saja perkara yang tidak bisa kita katakan hari ini atau kapan. Karena Bible sendiri mengatakan demikian. Kedatangannya itu seperti pencuri di malam hari, maka kita disuruh berjaga-jaga saja. Seperti itu. Mengenai tanda-tanda kedatangannya diberitahukan, ya ada banyak sekali. Seperti itu. Yang jelas kita disuruh berwaspada atau siap siaga. Seperti itu. Oh maaf Kak, dalam bentuk apa itu kok berwaspada? Waspada karena pada waktu kedatangannya itu kita tidak tahu. Makanya kita disuruh berjaga-jaga, artinya kita tidak lengah dalam pengertian karena kalau kita tidak turut, tidak mengikuti apa yang dia katakan, maka kita ini akan dicampakkan atau tidak termasuk bagian daripada umat kerajaannya. Oh begitu, paham. Bukankah dalam agama Islam juga ada keyakinan akan datangnya Isa? Isa itu sama ya dengan Nabi, dengan Tuhan Yesus, sama tidak? Ya, tentu sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Tetapi merujuk kepada tokoh yang sama. Saya kasih contohnya begini. Isa di dalam Al-Quran itu punya ibu yang namanya Maryam. Setuju? Maryam, ya setuju. Itu ya Maria, ya Bunda Maria. Sama? Coba begini. Kita bukan masalah ngomongin sama atau tidak samanya. Tetapi kita berbicara mengenai tokoh yang sedang dibicarakan. Maksudnya begini, contohnya begini. Orang yang berbicara tentang Jokowi punya ijazah asli, UGM, dengan orang yang berbicara mengenai Jokowi yang tidak punya ijazah asli, itu sedang membicarakan tokoh yang sama, betul? Betul. Tetapi tidak mungkin ada dua Jokowi. Salah satu berita tentang dia pasti tidak benar, kan begitu? Benar. Nah, sama dengan Isa dan Yesus. Isa dan Yesus itu sebenarnya tokoh yang sedang dibahas itu sama, tetapi tidak mungkin ada dua Yesus. Makanya kesimpulan saya, Isa itu adalah Yesus tiruan atau Yesus KW yang dikarang oleh orang-orang Arab. Nah, tapi meskipun demikian, saya mau tanya begini. Bukankah sosok Isa, anaknya Maryam, yang lahir tanpa persetubuhan antara laki-laki dan wanita itu akan datang kelak di dalam agama Islam? Tahu?
Tahu, benar. Akan datang ngapain dia? Yang saya dengar datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya sama berarti kan. Nah seperti itu juga Yesus begitu. Kedatangan Yesus itu juga seperti itu. Nah makanya sebenarnya kalau kita mau benar-benar berpikir secara logis, yang kita nanti-nantikan itu kan Yesus. Yang menjadi tokoh yang terpenting atau esensial itu Yesus. Bukan Muhammad. Muhammad udah di kuburan. Seperti itu. Jadi maksudnya begini, saya bahasakan sederhana. Kalau kita membahas hal yang jauh, Kak Datvila itu belum nyampe ke sana. Makanya kita bahas hal yang sederhana. Gini, di hati kita ini, kita pakai bahasa metafora ya. Di hati kita ini ada sebuah tahta di mana itu yang akan mengendalikan kita. Contoh, saya kasih contoh. Sebagai seorang muslim, benarkah Anda harus taat, patuh, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad? Halo? Iya. Oke. Artinya ibarat kata kalau bahasa metaforanya hati Anda itu ada yang bertahta di situ, Muhammad, betul? Sure. Nah, makanya saya bilang menjadi seorang muslim artinya membuat hidup dikendalikan oleh Muhammad. Dan ketika kamu dikendalikan oleh Muhammad, kamu akan melakukan kehendak kemauan dia. Apa kemauan Muhammad itu? Hal-hal yang berbahaya bagi keberlangsungan umat manusia. Iya. Berbahayanya seperti apa, Kak? Berbahayanya seperti ini. Menurut Muhammad, kamu kalau melihat orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, harus diapain? Wah, pertanyaannya aneh nih. Nah, memang belum tahu. Kalau menurut Muhammad, jikalau kamu bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Muhammad, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tahu? Kok arahnya mendesak ke jalan yang sempit? Maksudnya gimana? Iya, artinya orang itu jangan dikasih ruang. Makanya kalau ada orang Kristen ngelihat orang Kristen kebaktian pasti dibubarin. Karena ada ayat itu. Saya kasih contoh ya. Baik. Kita harus kembali ke metode konservatif kembali teman-teman ya. Saya akan balikkan kamera saya supaya Kak Datvila ngerti apa akibat dampaknya dari menjadikan Muhammad bertahta di hatimu. Baik. Makanya harus ganti itu. Jangan yang nggak bertahta di hatimu Muhammad, tapi harus Yesus. Baik. Kita bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu di antara mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Setuju? Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Nah, tadi makanya saya tanya Kak Datvila, kalau Muhammad bertahta di hatimu, mengendalikan hatimu, berkuasa dalam hidupmu, berarti kamu harus melakukan apa perintah Muhammad, betul? Benar. Nah, ketika kamu melaksanakan ini, apa yang terjadi kepada hubungan sosial? Ya, ada negatif positifnya, Kak. Pasti ya. Sebutkan positifnya. Kalau ada orang Yahudi dan Nasrani harus didesak ke jalan yang sempit. Ya mungkin, ini kakak mau minta yang positif apa yang negatif dulu? Positifnya dulu coba. Kalau yang positifnya kemungkinan, ini ya Pak, aduh bingung nih.
Nah, kan? Bingung kan? Baik. Itu baru satu ya. Ini baru satu. Saya kasih contoh lagi. Kita kasih contoh lagi. Saya akan jadikan bagaimana orang yang menjadikan Muhammad sebagai penguasa pengendali hidupnya nih. Katakan, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan seterusnya. Nabi SAW bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman. Dan jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Contoh, Kak Datvila seorang muslimah. Menjadikan Muhammad yang bertahta di hati. Kalau ada tetangga orang Nasrani. Atau non-muslim. Orang yang tidak beriman. Datang meminta makan karena lapar. Tidak punya makanan. Bolehkah Anda beri makan? Boleh dong, karena dia Ini kelaparan. dikatakan ini. Jangan memakan makananmu selain dari orang yang bertakwa. Nah, bertentangan kan? Selama ini Kak Datvila kalau lihat tetangga kelaparan, tetangga tak punya beras, hidup susah, boleh nggak kasih beras? Pasti boleh kan? Boleh. Nah, ternyata itu melanggar perintah Muhammad. Kata Muhammad, jangan memakan makananmu selain daripada orang yang bertakwa nih. Nah, sedangkan apa yang dikatakan oleh Yesus, itu bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Muhammad. Apa kata Yesus? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Apa kelebihannya? Bukankah itu impas? Kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah upahmu? Beda kan? Begitu. Kalau Yesus mengajarkan kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Di Muslim juga diajarkan, ya, kebaikan juga, kejahatan tuh harus dibalas dengan kebaikan. Enggak ada. Dari mana ada kayak begitu ajaran agama Islam? Enggak ada. Gini, Kak Datvila, makanya saya bilang begini. Ini maksudnya, kerajaan surga itu maksudnya begini. Kerajaan Yesus itu maksudnya begini. Jadi, Muhammad itu juga dia mendirikan kerajaan. Tapi kalau dalam perspektif kami itu kerajaan iblis. Nah, iya. kok bisa iblis? Ketika Anda menjadikan Muhammad dan Allah sebagai yang bertahta di hati, maka Anda akan melakukan kejahatan-kejahatan. Contoh, bawa rangsel pergi ke Mabes Polri. Pernah dengar bagaimana wanita-wanita bercadar, berjilbab pergi ke Mabes Polri bawa rangsel? Pernah dengar? Belum pernah. Waduh, banyak nggak taunya ini teman-teman. Beda ini kayaknya kita. Ini kita beda frekuensi nih. Kayaknya kita harus ngobrolan nih. Ngobrol bagaimana cara mengolah tahu nih. Ini susah nih kalau kayak begini. Jadi itu adalah orang-orang yang telah dikendalikan oleh Muhammad dan Allah. Ketika Allah dan Muhammad mengendalikan hidup seseorang, pergilah dia ke Polsek Astana Anyar, meledak di sana, war. Ya kan? Pergilah dia ke gereja, bawa rangsel. Itu adalah contoh orang-orang yang hidupnya telah dikendalikan Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi Allah dan Muhammad, jangan. Tetapi Bapa di surga, anaknya yaitu Yesus dan Roh Kudus. Itulah yang harus mengendalikan hidup seseorang, yang harus bertahta dalam hidup seseorang. Dengan demikianlah Tuhan mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Makanya di dalam doa Bapa kami itu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Supaya pemerintahan Tuhan itu turun di muka bumi. Dengan cara bagaimana Tuhan itu memerintah di hati seseorang. Sehingga orang itu ngikutin perintah yang dari surga. Kasihi sesamamu sesama manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Tuh. Ya kan?
Itu makanya pemerintahan sorga itu turun ke bumi. Sampai nanti secara real dan nyata Yesus yang turun ke bumi untuk memerintah. Yesus itu adalah gambaran daripada dia yang tidak terlihat. Gambaran daripada dia yang tidak terlampaui akal dan pikiran manusia. Kakak, maaf saya potong Seperti ya. itu. Untuk saat ini keberadaan Tuhan Yesus, beliau itu di mana? Menurut Bible kami, dia naik ke surga. Mohon maaf, sempat saya mendengar katanya Tuhan Yesus itu sudah meninggal karena disalib. Dan saya berpikir kalau Tuhan Yesus benar Tuhan, mengapa dia tidak bisa menyelamatkan diri dia sendiri gitu loh? Bagaimana dia menyelamatkan umat yang lainnya, sedangkan menyelamatkan diri sendiri pun dia tak sanggup. Itu bagaimana itu? Baik. Kalau Yesus bangkit dari kematiannya, mengalahkan maut itu yang menguasai dirinya, apakah itu kemenangan atau kekalahan menurut Anda? Mengalah untuk menang. Susah. Makanya teman-teman, saya itu jarang sekali. Makanya kita sembuhin dulu. Kalau Muhammadnya masih ada di situ, ini biasanya orang itu susah. Ya, jadi Datvila, begini Datvila ya. Jadi Yesus itu mengalahkan maut. Makanya ada ayatnya dalam Bible. Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, justru yang takluk, yang sekarang masih dikuasai, diinjak oleh maut, itu Muhammad. Muhammad itu sampai sekarang dia masih dikangkangi oleh kematian. Dia nggak bisa mengalahkan kematian itu. Kalau dia bisa mengalahkan kematian itu, dia bangkit. Makanya Yesus mengalahkan kematian itu. Makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, kepada Yesus, maka juga akan dibangkitkan oleh Yesus. Jadi kebangkitan daging di dalam kekristenan itu sesuatu yang sudah terjadi dan merupakan fakta realita yang telah menjadi kenyataan di dalam Kristen. Tetapi dalam agama Islam, kebangkitan daging itu baru hanya omon-omonnya Muhammad. Gitu. Karena Muhammad tak ubahnya sama dengan Lia Eden, Lia Aminuddin, kemudian siapa Mirza Ghulam Ahmad, yang semua cerita tentang hal-hal kosmik, tapi mereka tidak membuktikannya. Banyak pemuka-pemuka, tokoh-tokoh pendiri agama, tapi mereka semuanya mati. Mirza Ghulam Ahmad tahu? Tahu nggak? Saya mau potong nih, kok kakak menyebutkan Nabi Muhammad itu seperti sangat-sangat rendah seperti itu. Tak baik lah macam tuh. Sangat rendahnya bagaimana maksudnya? Itu tadi kakak bilang mati, macam bahasa seperti itu kan tak pantas disebut. Kita lebih enak menyebutnya meninggal dunia. Oh meninggal, baiklah Muhammad meninggal, baik. Dirasa kurang sopan, baik. Sekarang saya tanya, betulkah Muhammad sampai detik ini masih meninggal di kuburan? Iya, meninggal. Betulkah Anda pengikut Muhammad? Betul. Berarti kesimpulannya Anda pengikut orang meninggal, betul? Ya, karena semua manusia bakal meninggal. Kakak juga akan meninggal nantinya. Iya, makanya jangan ngikutin saya. Tapi kakak manusia bukan? Hey, excuse me. Ini agak sedikit berat nih teman-teman. Ini satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya adalah dia berkata bahwa wanita-wanita muslimah itu akalnya separuh. Itulah satu-satunya perkataan Muhammad yang saya percaya. Selain daripada itu saya nggak ada yang percaya. Kenapa kakak percaya? Kak Datvila, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Apakah Anda adalah pengikut Muhammad? Ya, saya. Apakah Muhammad ada dalam kubur? Iya, sudah meninggal. Berarti Anda adalah pengikut mayat dalam kubur. Setuju? Bingung kan? Iya. Iya.
Itulah bedanya kita. Kekristenan tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada orang mati. Kekristenan itu dituntun oleh firman yang hidup. Makanya yang menuntun orang Kristen itu sang firman yang hidup. Bukan orang mati di kuburan. Kalau orang mati di kuburan itu tidak bisa menuntun kepada hidup. Bagaimana orang mati menuntun kepada hidup? Oke lah, begini Kadat Villa, nanti kalau saya ngomong terus, nanti banyak Islam yang protes. Tahu nggak, sehabis saya siaran, saya harus membalas banyak pesan dari Muslim. Kamu beraninya sama orang awam saja. Kamu nggak berani menghadapi ustadz. Saya mengundang mereka dulu ya, boleh? Boleh, terima kasih ya Kak. Sama-sama Kak Datvila, saya turunkan ya. Nanti kita dibilang teman-teman, beraninya sama yang nggak ngerti agama Islam. Saya turunkan ya. Baik, ya. Sama-sama. Teman-teman sekalian, ya, yang Muslim, saya kan sudah bilang sama kalian, kalau kalian tidak tahu apa-apa, jangan naik. Nanti kalian akan membuat agama Islam itu semakin kesannya itu lemah, tidak berdaya. Coba kasihlah ustadz kalian itu naik. Ya, ustadz kalian yang naik coba. Kita kasih naik Dona. Aduh, wanita lagi. Hari ini wanita semua, saudara-saudara. Ya, Dona, selamat siang. Halo, Dona. Dona. Halo, Bang, maaf aku Kristen. Kenapa mengajukan permintaan naik? Aku pengen abang fallback aku dong. Gini Dona, saya kasih tahu kenapa saya tidak mau. Banget. Baik, oke, sambil saya turunkan saya ngomong ya. Nanti kalau nggak ada yang lain ikut-ikutan. Gini, teman-teman, kenapa saya tidak memfallback atau mengikuti kembali orang-orang yang mengikuti saya? Bahkan banyak dari mereka yang dulu inbox saya, Bang, kok saya jadi di-unfollow? Gini, kan banyak sekali akun palsu, ya kan? Jadi supaya teman-teman tidak bingung, saya itu hanya mengikuti satu akun saja, dan itu akun asli saya juga. Jadi hanya ada 2 akun saya. Jadi yang keduanya itu saling mengikuti. Jadi selain daripada itu, nggak usah tanya lagi sama saya, sudah pasti itu akun palsu. Jangan inbox saya ngomong, Bang ini akunmu atau enggak. Pokoknya kalau bukan yang 2 itu, udah pasti palsu, nggak usah tanya. Ya, udah pasti palsu. Ya. Oke. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang mau ngobrol-ngobrol, boleh ya. Coba kita kasih naik dulu ada... sebentar ya. Fitri, coba kita kasih naik, ada saudari Fitri. Fitri lovers ya. Halo. Ya, Fitri, silakan nyalakan kamera, Fitri. Oke, Bang. Awas mobil Pak. Halo Fitri. Halo, Bang. Ya, saya dengar Fitri, tapi suaraku berisik sekali di sana. Gimana Fitri? Oh iya, suara macet-macet ya. Atau kayak atuh mau lah. Atau teteh yang kudu naik, mulai kita dagang pisan teh nya. Iya, saya lagi di ini. Saya lagi di luar, Abang. Teteh ya nungin udah di dia maneh. Ya, Fitri ini Muslim atau Kristen? Teteh kudu naik lah teteh ya. Bang, aku Muslim alah, tapi saya pernah nikah sama orang Kristen, Abang. Buddha. Muslim. Delay, masa ya? Oke, baik, ini sinyalnya. Kita kalau ngomong sama orang seperti ini agak pening kita teman-teman, karena sinyalnya dia delay. Ya, sinyal delay begitu kita susah teman-teman. Kenapa? Karena kita ngomong pun sama dia nanti didengar 3 menit lagi. Jadi
Itu ngobrol paling pening dengan yang sinyal seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada ini namanya hanya HI nih, hai, tapi kok bisa dia followersnya banyak ini. Coba kita kasih naik ya, ada HI. Ya, HI. Selamat pagi menjelang siang, HI. Pagi, Bang. Iya, ini saya manggilnya apa ini, Bang? Panggil hai aja. Iya, silakan nyalakan kamera, Bang. Ini lagi ada kerja ini. Bisa? Baik, kita turunkan langsung ya. Iya, teman-teman sekalian, ini kita sebenarnya, saya juga sebenarnya belum mau siaran, teman-teman. Tapi karena berhubung banyak teman-teman yang nanya, kenapa tidak siaran, ya kenapa, ya terpaksa ini saya harus siaran dulu, teman-teman ya. Karena kalau saya tidak siaran sehari, yang nanya itu sangat banyak sekali, teman-teman. Ya, kita kasih naik lagi, ada Baharudin. Ini pada mau Jumatan ya, hari Jumat ternyata ya. Ya, Baharudin 77, selamat pagi menjelang siang. Baharudin 77. Iya, udah macet. Oke, baik, kita kasih turun ya. Teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa perdiskusian lintas iman ini sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai dengan kekalahan dan kejatuhan agama Islam. Makanya ketika orang Islam naik, kalian tidak akan pernah melihat yang namanya sebuah pembelaan atau nafas begitulah dari mereka. Yang ada mereka itu ya kalau nggak kejang surup ya meninggal. Apakah kalian mengetahui begitu ada orang Islam yang ngerti agama Islam? Boleh kalian naik sini. Kalau kalian tahu siapa orang Islam yang ngerti agama Islam begitu. Karena selama kita diskusi ini kalian juga tahu ya bahwasanya hampir tidak ada begitu orang Islam yang ngerti agama Islam. Kalaupun dia ngerti agama Islam, pasti dia kemari untuk mengiyakan saya. Kalau ngerti agama Islam, dia datang ke sini hanya untuk mengiyakan saya. Tapi berujung kepada dia dianggap murtad atau dia dianggap Kristen oleh sesama muslimnya karena selalu mengiyakan saya. Ya. Oke. Kita ini ada 28 orang ya yang mengajukan permintaan naik. Saya sebenarnya akan menaikkan orang-orang yang dia itu menggunakan nama asli begitu. Kalau namanya asli, akunnya asli, itu pasti saya naikkan. Kalau namanya nggak jelas, akun nggak jelas, ya kamu sampai tahun depan nggak bakal saya naikkan. Oke, ada Tono. Ya, halo Tono. Tono. Udah macet lah guys.
Oke, kita kasih naik ada Aji Syafiq. Aji Syafiq. Ya, selamat pagi menjelang siang Aji Syafiq. Edis TV mode serius. Mode mumet nih Bang. Selamat pagi juga, selamat pagi semuanya ya yang mengucapkan selamat pagi, saya ucapkan selamat pagi. Ya, Aji Syafiq. Selamat pagi, saya ucapkan selamat pagi. Halo, Assalamualaikum kafir Quraisy. Selamat pagi, saya ucapkan suaramu menggema, Aji Syafiq. Assalamualaikum kafir Quraisy. Assalamualaikum. Haji Syafiq, suara kamu itu menggema, balik lagi ke sini. Ini hanya ada dua kemungkinan ini. Kamu beli internet dari Arab Saudi, akhirnya begini. Ya, kalian lihat sendiri ya bagaimana orang-orang Islam yang naik ke sini gitu. Ya memang seperti itu. Coba kita kasih naik ada coba kita kasih naik Ali. Ya, Saudara Ali. Oh, ini followersnya belum ada nih. Sorry ya, followersmu belum ada ini. Jadi kamu di bawah dulu. Apa ya, kita kasih tema ini. Temanya apa ya? Nah, ini aja background kita. Ini background paling paling disukai Muslim ini, para penyembah Muhammad. Tidak ada background yang lebih disukai Muslim daripada ini. Kalau kita bilang, soalnya memang hobi mereka kan mempertuhan Muhammad, ya kan? Hobi mereka kan menyembah Muhammad. Jadi kalau kita kasih tema ini, mereka senang. Mereka akan berdatangan. Ini kalau temanya ini. Stop mempertuhan Muhammad. Oke, kita kasih naik ada Rijal Nori. Rijal Nori. Ya, halo Rijal Nori. Ya, hello, selamat pagi, Edis. Ya, silakan Rijal Nori, nyalakan kamera. Nyalakan kamera, Ya. Ya, sudah. Kenapa itu, Bang? Coba diperbaiki dulu, Bang. Mendengung itu, Bang. Mendengung? Ya. Sini tak ada masalah. Oh, mungkin ini soundcard punya masalah nih. Dimatikan saja Bang soundcardnya, Bang. Oh iya kan? Bunyi Bang, bunyi. Dicabut saja Bang soundcardnya. Berdengung. Iya. Ya dengar nggak? Suara pelan sekarang. Susah. Oke, dengar gak? Dengar gak? Iya, kedengeran pelan sekarang. Pelan. Gimana? Oke, dengar. Apa mau Anda sampaikan? Silakan. Oke, yang saya mau sampaikan, semua kenyataan Edis yang saya telah dengar, yang sudah saya dengar, semuanya mengikut fakta. Fakta?
Hadis. Sebentar, saya tanya dulu. Rizal Nori, ini Anda Muslim? Saya Muslim. Tapi fakta kamu hanya terbit daripada hadis. Sedangkan saya tak mengimani hadis. Oh, tidak mengimani hadis. Tak payah. Itu speaker yang ketawa-ketawa tu tak payah ladies. Seperti Iya, suaramu pelan sekali masalahnya Rizal Nori. Coba perbaiki dulu perangkatmu. Perangkat. Okey, sudah dengar? Ya sekarang mending lah, ya. Okey. Gimana? Saya seorang Muslim yang tak mengimani hadis. Muslim yang tidak mengimani hadis. Karena kalau Anda mengimani hadis berarti Anda harus setuju dengan apa yang saya utarakan, betul? Iya, benar. Berarti kalau mengimani hadis berarti harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu, betul? Iya, benar. Jangan ketawa, Edis. Tak payah ketawa-ketawa tu tak payah, Edis. Lalu bagaimana Anda menjadi Islam kalau tidak mengikuti hadis? Ikut Al-Quran. Ikut Al-Quran. Berarti bagaimana cara sholat di dalam Al-Quran? Cara solat? Ya. Cara solat sebenarnya. Nanti sekiranya kalau aku cakap apa yang aku faham, semua orang tak boleh terima apakah itu sebenarnya erti solat yang khusyuk. Sebentar. Anda begini-begini enggak? Enggak. Terus yang begini-begini itu ajaran siapa? Itu golongan Muslim, golongan yang ramai yang menyesatkan. Menyesatkan. Waduh. Coba kita kasih naik dulu satu Muslim ini kalau seperti ini caranya ini. Kacong Fikri, coba kita kasih nih Kacong Fikri. Wah, ini sangat cetar membahana ini diskusi kita hari ini nih. Ya, Kacong Fikri, silakan nyalakan kamera. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Jangan-jangan Anda ngaku-ngaku ini Muslim. Ya, silakan Kacong Fikri, nyalakan kamera. Bentar dulu, ini mau hidupin lampu. Coba baca satu surah dulu, Rizal Nori. Surah apa? Ya. Terserah, surat apa saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, berarti Muslim yang begini-begini itu sesat, betul? Itu golongan. Okey, buka surah Al-An'am ayat 116. Bunyi dia begini, sekiranya kamu menuruti kebanyakan orang di atas muka bumi, maka mereka akan menyesatkan kamu. Okey, golongan yang ramai ni golongan yang mana? Golongan Islam ramai, golongan Kristian ramai, golongan Hindu ramai, golongan Buddha ramai. Okey, yang saya tanya golongan Muslim yang begini-begini. Itu golongan ramai. Golongan ramai termasuk golongan yang menyesatkan. Wah, sesat. Berarti Muslim yang begini sesat. Mengikut Al-Quran. Gimana? Mengikut Al-Quran. Bukan, Muslim yang begini-begini itu sesat. Mengikut Al-Quran ianya sesat. Oke, menurut Al-Quran sesat. Gimana Kacong Fikri? Silakan. Awal ini kulkas. Kacong. Ya, terus. Gimana? Bagaimana itu menurut Anda itu? Menurut Rizal Nori, Muslim yang begini-begini itu katanya sesat. Maksudnya yang begini-begini itu gimana, Di? Iya, sholat yang begini-begini. Kan sholat begini, tangan begini, ya kan? Itu katanya sesat. Betul, Rizal Nori? Golongan ramai yang akan menyesatkan. Sesat. Gimana itu menurutmu? Jadi yang mana ini yang benar nih? Satu bilang sesat, kalian saling menyesatkan. Jangan gimana? Asal ngomong gitu. Maksudnya golongan ramai itu gimana? Soalnya itu orang Malaysia itu. Kebanyakan itu maksudnya. Orang-orang yang seperti itu Islam yang kebanyakan dan mereka itu sesat. Iya, golongan ramai itu seperti apa gitu. Oke, baik, karena Kacung Fikri dia nggak nyambungan otaknya, kita taruh di bawah dia. Iya, kenapa mereka bisa sesat itu? Rizal Nori. Kerana mereka tergolong daripada golongan yang ramai dan mereka tergolong daripada menuruti ajaran nenek moyang.
Ajaran nenek moyang. Lalu bagaimana Islam kalau gitu? Islam yang benar tuh sholat berapa kali sehari? Solat berapa kali? Jadi berapa kali pun kalau kamu mau buatlah. Berarti bagaimana sholatnya? Solatnya. Solat yang khusyuk. Okey, Edis, aku terus terang sama kau. Aku sudah 50 tahun. Umur aku 50 tahun sekarang. So, aku mempraktikkan syariat, aku mempraktikkan fiqh berpuluh tahun. Sehingga aku mendapat satu petunjuk yang jelas bahawa Muslim yang sekarang daripada golongan yang ramai, sekiranya aku ikut, dia akan menyesatkan aku. Jadi aku terpaksa membawa jalan Muslim, jalan Islam aku sendiri. Lalu bagaimana Anda sholat? Anda sholat tidak? Sholat lah. Sholatnya bagaimana? Dengan cara aku lah. Gimana? PM tepi lah, PM tepi. Nanti aku ceritakan. Ini saya jadi bingung ini. Artinya Anda ini tidak mengikuti hadis, tetapi karena tidak mengikuti hadis jadi bingung. Berarti Anda bersunat tidak? Bersunat. Di mana dalilnya ada sunat? Tak ada dalil. Terus dari mana? Ini makin, kalau Anda berarti lebih sesat. Anda lebih sesat daripada Islam yang mengikuti hadis. Mana? Itu terpulang kamu. Kamu mengatakan saya sesat. Itu Rijal. Kamu bilang Islam yang mengikuti hadis itu sesat, betul? Sekarang kamu Islam, kamu sunat. Sunat itu dari mana dalilnya dalam Quran? Tak ada. Tak ada, terus kenapa kau sunat? Aku mengamalkan. Kau mengikuti nenek moyang. Ya, jadi makanya saya bilang teman-teman, Islam ini sudah dalam keadaan jatuh tertimpa tangga. Engkau boleh kenakan Muslim yang golongan yang ramai, tapi Muslim macam aku engkau tak boleh kenakan dengan. Oke, saya tanya kalau begitu, dari mana dalilnya? Apa dasarnya Anda bersunat atau berkitan? Dalilnya adalah akal aku. Sekiranya aku bersunat, aku menyucikan diri aku. Aku tak mau pakai dalil, aku mau pakai pada diri aku. Berarti nggak pakai Al-Quran? Aku Al-Quran pakai. Ya di mana dalilnya sunat dalam Quran? Quran aku di sini. Nah, udah makin lagi kan. Makanya saya bilang teman-teman, Islam ini teman-teman, belok kiri salah, belok kanan salah, maju salah, mundur salah, naik salah, turun salah. Jadi kemana-mana juga salah. Golongan yang ramai, Muslim golongan yang ramai, kamu boleh perbodohkan. Tapi kalau Muslim macam aku, kau tak boleh perbodohkan. Walaupun kamu tidak menggunakan hadis, tetap saja nanti kamu bingung sendiri. Bingung kenapa? Tadi saya tanya sunat di mana dalilnya, kamu tidak tahu. Ini kalau aku buat. Berarti kamu hanya mengikuti pikiranmu, hawa nafsumu saja. Bukan hawa nafsu. Sekiranya kalau kau pikir. Terus siapa yang memerintahkan untuk sunat itu? Yang waras. Kalau kau ada pikiran yang gimana? Oke, sekarang saya tanya, boleh tidak makan kecoa? Kecoa apa? Tahu kecoa nggak? Aku tak tahu. Tikus, tahu tikus? Tak tahu. Boleh tak makan tikus menurut Al-Quran? Aku tak nak makan. Bukan, boleh tak makan tikus menurut Al-Quran? Kalau mengikut Al-Quran aku tak mau makan. Bukan masalah tak mau makan, boleh tak dimakan itu tikus? Kalau mau makan, makanlah. Siapa mau makan, makan. Boleh. Aku tak mau makan. Siapa mau makan, dia makan. Nah ini makanya saya bilang, pahami pertanyaan saya, Rijal Nori. Saya tak tanya kau mau makan tikus atau tidak. Yang saya tanya, menurut Al-Quran, boleh tak tikus itu dimakan? Kerana tafsiran aku Al-Quran adalah diri aku, bukan Al-Quran dirinya. Al-Quran di jalan. Hancur sudah kamu. Kamu faham hanya. Oke lah Nori, kalau begitu kau dibawa dulu nonton ya.
Ya. Aduh, serba salah. Percaya hadis salah. Nggak percaya hadis juga salah. Apa yang mau dibenarkan dari agama Islam? Bagaimana ini teman-teman? Aduh. Oke, kita kasih naik ada. Bentar ya. Siapa ini? Kita kasih naik ada. Musashi. Hip hop hore. Bentar ini turunkan dulu. Musashi ini kayaknya pernah inbox saya. Coba saya kasih naik dulu. Musashi. Ya, Musashi, selamat pagi menjelang siang. Musashi. Pagi bang. Ya, Musashi silakan nyalakan kamera. Oh, belum bisa ya Musashi ya. Musashi, kamu belum bisa menyalakan kamera, saya turunkan dulu ya, saya turunkan dulu. Ingat teman-teman, syaratnya naik ke sini itu harus bisa menyalakan kamera. Kalau kamera Anda belum nyala, artinya Anda belum memenuhi kriteria untuk naik dan ngobrol bersama dengan Edis TV. Kita kasih naik ada Aris Jaka Maulana. Kalau nama-nama asli begini itu pasti saya naikkan. Nama asli, foto asli itu saya naikkan. Aris Jaka Maulana. Selamat pagi menjelang siang. Ini dari nama-namanya Maulana pasti penyembah Muhammad. Ya silakan. Pagi Bang Edis. Ya silakan dulu, nyalakan kamera dulu Aris Jaka. Sebentar. Kecuali sudah malu jadi orang Islam. Aris Jaka kenapa ini? Sakit atau bagaimana? Dari tadi ketawa terus. Aris Jaka, Anda sakit atau bagaimana? Enggak sakit bang. Bisa duduk? Bentar. Kalau udah nggak bisa duduk lagi, bilang, kasih tahu. Masih pagi, sudah tidur aja. Apa bang, dari tadi ketawa terus ini. Ya, Aris Jaka, Anda bisa tidak supaya wajah Anda itu seperti ini? Kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, begini-begini, ya ini sudah malu-malu, nah bilang, biar saya turunkan. Kecuali Anda masih bangga jadi orang Islam. Ya gimana Aris Maulana, apa yang mau Anda sampaikan? Enggak sih bang, nggak ada yang disampaikan bang. Nggak ada yang disampaikan, lalu Anda naik mau ngapain? Ya pengen naik aja. Mau mengiyakan semua perkataan saya, betul? Betul, semua betul. Anda setuju bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Setuju banget. Setuju. Ternyata Aris Jaka Maulana setuju. Tapi Anda Muslim banget. Mantan. Oh, mantan Islam. Ya, makanya setuju. Kenapa Anda keluar dari agama Islam? Bang, wajahnya jangan separuh-separuh, Bang. Sebentar. Nah, gitu loh, yang keren gitu loh. Coba saya tes dulu kalau Anda jadi Islam udah berapa tahun? 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang lalu jadi orang Islam. Berarti Anda masih ingat baca bacaan Al-Quran? Oh, ingat dong. Coba baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, Keren nggak? bacaan Quran Anda bagus, ini merdu ini. Keren kan? Tapi apa yang menyebabkan Anda keluar dari agama Islam? Banyak yang gak masuk akal, Bang. Banyak yang nggak masuk akal. Contoh-contohnya apa aja itu, Bang? Ya masa manusia bisa membelah bulan gitu loh. Manusia bisa membelah. Jangan ketawa. Sebentar. Kenapa Anda setuju mengakui bahwa Muhammad mengalami gangguan jiwa? Apa ya? Salah satunya itu manusia, dia bisa membelah bulan, dia bisa naik ke langit gitu kan. Itu saya nggak setuju. Itu Anda simpulkan bahwa Islam berisi kebohongan-kebohongan gitu ya? Iya banyak. Makanya apa namanya, udah jangan sampai terus-terusan dibohongin beginilah. Apa nih pesan Anda kepada saudara-saudara Anda yang masih Islam? Yang kerjanya ngapal-ngapalin huruf Arab, bernyanyi-nyanyi merdu kayak Anda tadi, baca dengan tartil, baca dengan tajwid, merdu, terus nangis-nangis, mewek-mewek. Apa pesan Anda kepada mereka? Lebih baik kita belajar teknologi, kita belajar hal-hal yang bermanfaat daripada kita mempelajari bahasa Arab, apa semua itu nggak ada manfaatnya sama sekali, terkecuali mau jadi TKW ya, atau jadi TKI di sana gitu. Oke. Tapi bacaan Anda ini merdu, kemudian Anda Islam yang menurut saya banyak mengerti agama Islam. Memang benar yang saya bilang, berarti Anda setuju dengan saya. Ketika seorang muslim sungguh-sungguh mendalami agama Islam, maka disitulah dia akan membuang agama tersebut ke tong sampah. Setuju ya? Setuju. Tuh, ini omongan saya, dengar omongan saya. Coba Bang, banyak ini muslim-muslim penasaran dengan bacaan Quran Anda. Coba bacaan Quran yang lain, coba Bang. Sebentar. Surat apa nih? Mau surat apa? Ayat kursi atau An-Nas atau apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku udah 5 tahun loh padahal enggak nih. 7 tahun ya, 7 tahun tapi masih hafal. 7 tahun tidak pernah sholat lagi berarti sekarang udah ya? Oh enggak. Udah meninggalkan semuanya Bang ya? Udah sih, udah ya, tapi saya lebih ke bersyukur aja ya, lebih ke bersyukur terhadap yang sekarang saya rasakan gitu kan. Tapi ya memang sudah lepas dari dogma-dogma agama Islam gitu ya. Saya lebih fleksibel, saya bisa berteman dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kalau Anda jadi orang Islam dulu nggak boleh berteman dengan orang non Muslim, betul? Sampean bisa saya takdirin nanti kalau kayak gini, beneran? Iya. Tahu banget ini tentang agama Islam teman-teman. Ya, saya dulu ucapkan selamat jadi Bang ya. Yang radikal pernah gitu kan. Tapi ya sekarang udah nggak mau lah udah. Mantap. Lebih baik menjadi apa ya? Belajar kemanusiaan lah. Luar biasa Bang. Anda salah satu orang yang saya maksudkan ketika saya berkata, jikalau seorang muslim sungguh-sungguh memperdalam agama Islam, pasti dia akan meninggalkannya. Dan Andalah orang yang saya maksudkan Bang. Contoh-contoh orang saya maksudkan. Saya 37 tahun. Maksudnya di usia ke-37 itu saya belajar semua, saya pelajari semua gitu kan.
saya aktifkan pola berpikir saya agar tidak untuk ketika berpikir untuk tidak membawa dogma itu sendiri. Ternyata iya. Memang sulit Bang, itu sangat sulit untuk melepas dogma itu sulit banget. Sangat sulit ya. Tidak mudah. Ya. Saya juga merasakan bagaimana seorang muslim itu sangat sulit. Memang kuncinya itu sebenarnya Bang, kuncinya dia harus banyak mengetahui atau banyak informasi tentang agama Islam. Ketika dia banyak menerima informasi tentang agama Islam, pasti dia akan melepaskan agama itu. Tuh, atau membuang agama itu ke tong sampah seperti yang Anda sudah alami seperti sekarang ini. Banyak yang mereka itu masih percaya agama Islam karena mereka memang malas belajar, malas mencari informasi seperti itu. Malas mikir seperti itu. Berarti sudah tidak melakukan lagi ya hal-hal yang Islam lakukan ya. Misalnya nih, apa pendapat Anda nih tentang orang-orang Islam yang masih menghabiskan uang, nabung berpuluh-puluh tahun, mencari nafkah berpuluh-puluh tahun, hanya untuk dihabiskan ke Arab lempar-lemparan batu, nyium-nyium batu, minum-minum kencing hewan, lari-lari, camping-campingan gitu. Gimana kira-kira cara Anda untuk menyadarkan orang-orang yang dalam tanda kutip sudah dibodoh-bodohi oleh kegiatan-kegiatan seperti itu? Kalau untuk menyadarkan itu memang susah Bang, susah karena ya yang namanya orang sudah terdogma apalagi sejak dini gitu kan sampai tua gitu dan meyakini semua gitu. Itu susah untuk menyadarkan itu. Kalau bagi saya sih memang sangat disayangkan yaitu uang sampai yang diterima oleh oleh negara Arab itu sampai ratusan triliun gitu dari bangsa kita. Iya. Coba kalau misalkan hanya untuk dipakai untuk untuk kebutuhan bangsa kita sendiri ya mungkin bisa bisa banyak yang terpenuhi lah. Betul. Dari situ gitu kan. Tapi ya susah Bang, jangan untuk itu sih susah. Karena antriannya juga sampai berapa puluh tahun ke belakang itu udah masih panjang. Bisa lewat jalur belakang Bang. Namanya VVIP. Bisa ya? Bisa, oh, iya, jalur khusus yang penting 1 miliar itu. Iya. Buktinya kemarin yang bisa nikung lewat jalur cepat, tergantung bayarannya gitu. Ya benar ada kelas-kelasnya. Iya. Oke lah Bang, ya saya ucapkan selamat. Anda sudah memilih jalan yang tepat, sudah meninggalkan agama Islam. Walaupun bacaan Quran Anda itu sangat merdu ya, banyak membuat muslim mewek-mewek nangis-nangis ya. Oh, udah gitulah Bang. Iya, bacaan Anda itu sangat merdu itu. Nah, tapi ya itulah ya, orang Islam itu seperti yang saya bilang Bang di sini. Bisa membaca Arab, pandai mengucapkan huruf Arab walaupun nggak tahu artinya ya mereka amin. Saya juga nggak tahu artinya apa yang hebatnya nggak tahu. Iya sama, memang itu seperti yang saya bilang Bang, muslim itu banyak kan begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin innaka siratul mustaqim tanjilal azizir rahim litundil. Wah, saya hafal dulu. Iya. Itu apa? Dan muslim kalau dibacakan begitu mereka biasanya tapi mereka nggak tahu apa. Itu saya rasakan betul gejolak jiwa seorang muslim memang seperti itu. Tapi ya itulah ya. Kalau orang hanya menggunakan hatinya tanpa menggunakan akalnya, akhirnya seperti itu. Dia menggunakan perasaan tapi tidak menggunakan akalnya. Padahal dalam Bible jelas dikatakan mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan juga akal budi. Itu harus bersama-sama seperti itu. Oke lah Bang, kalau begitu saya berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih Bang Iris, terima kasih. Sama-sama Bang Aris Jaka Maulana. Sorry tadi ya, saya pikir tadi apa. Oke, makasih Bang, makasih. Ya itulah ya teman-teman.